Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktani Layanda. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian kinerja yang akan membahas tentang layanan konseling kelompok bertemakan terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian telah datang dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Tadi belajar apa sebelumnya? Biologi, Bu. Biologi. MTP. MTP. Diizinkan datang ke sini, diizinkan. Nah, alhamdulillah ya diizinkan untuk kita datang ke sini. Nah, sebelum mulai, ada yang tahu kenapa kira-kira kita dikumpulkan di sini? Tahu. Tahu? Kenapa? Karena tapi tak tahu lah feeling ya, Bu. Apa? Karena lambat. Terlambat? Tidak, Terlambat apa nih? lambat datang. Nah, kita di sini bakal mengadakan konseling kelompok. Benar kata siapa namanya? Faras, bahwa yang dipanggil di sini tuh yang istimewa semua orang ini. Nah, pada sadar lah, langsung sadar ya Faras ya, terkait masalah terlambat gitu kan. Nah, makanya kita di sini mungkin bakal membahas lebih lanjut secara konseling kelompok. Ada yang pernah ikut nggak Tak. kegiatannya? Belum? Waktu SMP ada pernah belum? Belum. Pernah? Pernah ya? Siapa namanya? Rafli. Dulu kalau konseling kelompok itu seperti apa? Kayak gini. Kayak gini ya gimana? Dipanggil ke perpustakaan. Terus membahas apa? Kejadian-kejadian kayak gini. Oke. Nah, jadi konseling kelompok itu kita akan membahas suatu masalah secara bersama-sama, secara berkelompok gitu. Kita entaskan bersama kita selesaikan. Jadi dimohon semuanya untuk di sini tuh aktif. Nah, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ada? Ridho? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, amin. Terima kasih ya. Oke. Nah, jadi kita udah berdoa, udah ini, udah itu. Di sini Ibu mau mengingatkan aja peraturan dari konseling kelompok ini. Peraturannya yakni kita harus saling satu sama lain saling terbuka ya. Jadi apapun yang mau kalian sampaikan di sini kalian sampaikan aja. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Terus datang ke sini kalian sukarela enggak dipanggil tadi? Sukarela kan. Nah, jadi kita harus saling sukarela karena guru aja di dalam kelas udah mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kita juga harus mengikuti kegiatan ini dengan baik, tertib gitu. Terus di sini juga ada norma-norma yang berlaku, tetap masih ada. Terus juga di sini yang paling penting adalah kerahasiaan. Jadi cukup sampai kegiatan ini berakhir, sampai inilah, jangan lagi nanti sampai di kelas-kelas lagi gitu. Kita cukupkan untuk kita aja nih yang tahu gitu kan. Kayak udah siap belum? Siap. Siap, tapi kayaknya belum pada kenal ya. Ya enggak? Karena kita beda-beda kelas nih yang kita ambil. Kayak kita boleh main pakai spin lah ya. Kayak nanti ketika namanya diputar, boleh memperkenalkan dirinya, sebutkan hobinya, ininya, itunya. Terus habis itu baru kita rangkai namanya. Kayak kita mulai ya, main ya. Nampak ya? Tak. Kelihatan ya? Dikasih tahu ya, kelihatan ya? Oke, nanti ada masih kelompok 5 tulisannya. Oke, silakan Intan, perkenalan. Izin semuanya, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya kelas 11 MIPA 5 dan hobi saya nari dan berenang. Oke, kita putar lagi ya. Nurul, ya silahkan Nurul, pakai ini biar kedengaran. Baiklah, izin Ibu, izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Hobi saya menari dan menyanyi.
Terima kasih. Wildan. Ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan. Saya kelas 11 MIPA 4. Hobi saya bermain futsal dan bola. Next ya. Ya, Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Rizky. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 5. Hobi saya membaca buku. Terima kasih. Siapa? Aras. Oh, Faras. Assalamualaikum semuanya, izin. Saya Muhammad Faras Surya Putra, biasa dipanggil Faras, dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya nonton film dan olahraga. Sekian, terima kasih. Rafli. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Hobi saya berolahraga dan membaca novel. Baca novel apa tuh? Nila. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Oktani Layanda, bisa dipanggil Bu Nila. Hobi saya jalan-jalan. Ada yang sama? Tidak? Beda-beda ya kita ya. Oke, next selanjutnya Intan. Izin, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Sulistiawati. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan hobi saya adalah bermain badminton. Oke, selanjutnya karena kita udah saling berkenalan, jadi di sini ada Intan, Faras, Ridho, Nurul, Wildan, Rafli, dan Intan Nur. Ya, Intan. Apa ya, bedakannya apa? Biasa dipanggil apa di rumah? Intan juga. Kalau di rumah dipanggil apa biasa? Siapa? Eni, ada Eni. Intan, Eni ya. Kayak biar kita beda. Nanti Intan pada mandang dua-duanya ya enggak? Oke. Oke, baiklah. Kita sepakati dulu waktunya untuk pembahasan kita. Mau sampai berapa? Sampai jam berapa? Kira-kira? 11.45. Kalau sekarang 11.45. Kita sepakati selesai sampai jam 12.15. Oke, kita bentar doang ya berarti ya. 12.30 lah ya. Oke, kita sepakati sampai 12.30 ya untuk kegiatan kita. Nah, udah siap? Dah. Oke, kalau udah siap, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini tadi kira-kira kita kumpul di sini, kita sama-sama di sini, udah tahu kan mau berbuat apa kira-kira? Konseling kelompok. Nah, kita bakal ngadain konseling kelompok. Temanya tahu nggak tentang apa? Tentang apa? Keterlambatan. Iya. Tentang apa? Disiplin terlambat. Jadi temanya itu Ibu ambil karena berdasarkan dari data yang ada. Nah, ini dia datanya, sudah direkap untuk 1 semester ini. Jadi Ibu menemukanlah orang-orang spesial yang ada di sini nih. Top berapa tuh, Bu? Wes, top berapa ya? Top 1. Ada top 1 di sini gitu kan. Nah, ini khusus untuk kelas 11. Jadi kelas 11 semua di sini yang MIPA. Nah, jadi karena kita permasalahannya sama gitu. Jadi ya udah kita bahas untuk permasalahan kita pecahkan sama-sama gitu ya. Nah,
tentang terkait masalah terlambat. Kira-kira nih Ibu mau tanya sama semuanya, dimulai dari Eni aja ya. Kira-kira kalau misalnya terlambat itu kenapa ini bisa terlambat gitu? Pertama ya Bu ya, kami di rumah itu tinggal berdua sama Ante. Nah, kalau pagi itu kan kami ke sekolah, Ante kerja kan. Nah, jadi kayak saling nunggu gitu. Nah, kami juga kadang lambat bangun gitu. Kadang kami tuh tidak dengar alarm kami tuh bunyi gitu. Kadang itu juga karena tak terbangun Ya, tak dengar alarmnya. Terus tak ada juga tuh yang bangunkan kami Bu. Ante kami juga kadang kami yang bangunkan gitu. Sama-sama tidak disiplin sama waktu. oh iya, sama-sama susah ya untuk bangun pagi ya. Oke. Terus selanjutnya Rapli, besar aja Pi. Ya, kenapa bisa terlambat? Kalau Rapli nih. Kalau di saya masalah utamanya sih sama, kurang lebih sama Bu, kayak si ini. Ngapa gitu? Apa yang samanya? Soalnya saya tinggal di rumah sendirian, nggak ada kawan. Oh, tinggal sendiri, nggak ada teman. Terus Jadi otomatis nggak ada yang bangunin. tak ada yang bangunkan. Iya. Terus Itu cuman sih Bu, kalau masalah motor kendaraan ada Aman. semua aman. ya, jadi masalahnya tak ada yang bangunkan gitu ya. Ada yang bangunkan. Ya, kalau alarm Alarm kadang hidup Bu, cuman bangun dimatiin lagi. oh, berarti ini udah alarm udah bunyi bangun ya, Iya. tapi matikan lagi gitu. Iya. Salah siapa? Berarti bangun sadar berarti. Ada Bu. Oh, berarti kita menunda dong ya. Kita tunda kan, berarti kita Tunda. matikan lagi. Itu Matikan. tidur lagi. Berapa kali alarmnya? 3. Berarti matikan 2 kali, matikan 1 kali baru bangun gitu. Atau Iya. gimana? Biasa gitu Bu. Oh gitu. Jam berapa setting alarmnya? Mulai yang paling awal jam 5:30. Oh 5.30. Terus 5 jam 6. jam 6. Yang terakhir jam 6:30. 6.30. Oke. Ya, Wildan. Salah satunya karena lambat Bu, susah tidur gitu, susah juga bangunnya. Biasa tidur jam berapa Wildan? Karena Covid kemarin nih Bu, susah buat tidurnya, jadi agak lambat di atas jam 10 ke atas gitu. Susah buat tidur Bu. Jadi kebiasaan. Ngapain Iya, aja gitu. kalau malam tuh? Nggak ada main HP, cuma nonton TV gitu Bu. Terus tidurnya jam berapa? Kadang jam 11, kadang paling lambat jam 12 gitu. Paling lambat jam 12. Iya. Normal lah Mas Tina. Bagi saya Bu, kurang itulah. Kurang cukup gitu. Kurang cukup. Iya. Oke. Kalau saya Bu suka menunda waktu, terus juga kalau pagi tuh susah bangun gitu Bu. Terus kalau ini kan udah mau agak telat nih Bu ya, terus nganter adik dulu ke sekolah gitu, makanya telat ke sekolah. Jadi sering nunda waktunya tuh gimana maksudnya? Kayak misalnya ini masih jauh nih lagi waktunya nih, misalnya main-main dulu gitu, tidak siap-siap. Oh, misalnya nih baru jam 6.30 misalnya. Udahlah makanlah dulu gitu. Jadi gitu, melakukan Bu. aktivitas yang lain dulu baru lanjut lagi gitu. Iya. Terus kalau agak telat tuh ngantar adik dulu adik di mana sekolahnya? di Sederhana. Sederhana sini. Iya. Oh, berarti satu arah lah ya. Oke. Rido, kenapa bisa terlambat gitu? Kalau kami Bu, kayak apa ya? Bangun tuh kadang cepat, kadang lambat juga, tak menentu waktu tuh. Tapi kadang kalau
Misalnya cepat nih, jam 6.30 udah siap. Itu kadang berjalan tuh bikin lambat. Kami jalan dari sederhana, Bu. Jalan dari sederhana sini. Iya, sampai ke sekolah. Kalau misalnya lewat dari 6.30 tuh misalnya baru bangun, kadang ojeknya pula tak ada, Bu. Jadi misalnya ojek, kalau udah jam 6.30 tuh misalnya bangun kan, ojek tuh tak ada lagi, Bu. Kadang jam 6.45 baru kadang kalau misalnya emang tak ada ojek berjalan gitu. Kalau misalnya ada ojek pakai ojek ya, jarang juga terlambat. Nggak pakai ini ya, aplikasi yang sekarang nih ya? Ribet, Bu. Ribet ya? Pagi-pagi banyak tak ada atau gimana? Hah? Ini kan HP ada juga nih, lagi kita rusak. nih, Maxim gitu kan, atau apa yang kurir-kurir tuh gitu. Ya, Nah, HP kami juga lagi rusak beberapa minggu nih, Bu. rusak. Ya. Izin kalau Paras bangun cepat, Bu. Hampir setiap hari lah bangunnya cepat. Cuman karena suka nunda-nunda waktu, jadi kayak biasa itu mandi jam 6.30. Cuman karena rumah jauh ya, Kak, selesai siap-siap itu mungkin kayak 6.45 itu, terus baru nyusun buku, baru masang sepatu, baru mau pergi tuh 6.50 atau 6.55-an, belum nunggu lampu merahnya. BTW rumahnya di itu, dekat stadion. Oh, di stadion dekat situ. Ya. Udah. Kalau Intan tuh lebih ke kualitas tidurnya. Kualitas tidur. Kenapa? Kadang dalam beberapa bulan bisa penuh itu bangun full jam subuh gitu. Full itu subuh. Terus nanti bulan berikutnya itu malah bangunnya lambat terus. 1 bulan tuh full lambat terus. Jadi 1 bulan tuh lambat. Bisa pokoknya dia kayak tak nentu gitu sama kayak Rido. Cek ulang lagi, Bu, tak paham. Kayak misalnya dalam 1 bulan, 1 satu bulan itu penuh bangun jam 4, pas Jam 4 betul-betul pas. jam 4. Terus? Habis itu bulan berikutnya tiba-tiba bangunnya jadi lambat. Secara drastis gitu. Kenapa Nah, itu kira-kira? kurang tahu juga, Bu. Sepertinya kecapean, tapi kurang tahu Kecapean. juga. Emang drastis itu ya, misalnya bulan Oktober nih bangun jam 4. Iya. Terus bulan November bangun jam 6. Iya. Emang kayak gitu? Iya. Udah ada cek belum atau apa gitu? Belum ada. Kan biasanya kalau misalnya kita perubahan waktu itu ada anunya kan, ritmenya kan? Iya enggak? Jarang yang ada drastis kan? Iya enggak? Pasti ada ritmenya. Misalnya kebiasaan hari ini kita jam 7, besok kita mengulang lagi jam 7. Pasti ada ritmenya untuk menuju ke situ, tidak langsung drastis gitu. Posisinya. Pernah ngecek nggak? Belum pernah. Nah, kalau ada apa-apa, soalnya langsung drastis itu perubahannya, ya enggak? Ya. Nah, lain nanti jadinya. Oke. Karena di sini macam-macam, ada yang permasalahannya terkait terlambat mengantarkan adiknya, menunda waktunya, terus susah untuk mengatur jadwal tidurnya, terus ada yang berjalan ya enggak, bangunnya cepat tapi karena keadaan gitu kan, fasilitas. Nah, kira-kira nih dari permasalahan kita yang paling urgen untuk kita bahas itu permasalahan siapa? Yang paling banyak waktu ya, masalah kita menunda waktu, hampir semuanya kayaknya, ya enggak? Kayak kita nunda-nunda tidur juga, nunda tidur kan jatuhnya, terus nunda bangun juga menunda kan? Nunda mandi, Nunda mandi, nunda siap-siap ya kan? Lama gitu, Bu. Ternyata kalau udah Ya. selesai itu udah tiba-tiba dah dekat ya waktu. Ada bahasa kerennya dari menunda-nunda nih. Ada yang tahu enggak? Nah, itu dia, Prokrastinasi. prokrastinasi. Nah, jadi kalian udah tahu apa itu prokrastinasi. Kita lihat aja dulu videonya sedikit ya. Tapi enggak kelihatan ya? Kelihatan enggak? Sini. Sini aja. Kalau tidak kelihatan, pindah Apa yang sini. terjadi hari ini ya? Wildan, Cerita. pindah ya sini enggak apa. Washington rusuh. Oke. Kerja. Baru hujan. Kopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siapa nih?
Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau enggak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, belum tentu juga hari esok ada. Siapa yang tahu umur orang? Tapi sebetulnya menurut banyak penelitian, prokrastinasi terjadi bukan karena gagal ngatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan gak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia merasa sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis, karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna, akhirnya nggak mulai sama sekali. Ujungnya nggak ngerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah karena tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi akhirnya jadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi khasiatnya sebetulnya sangat sementara. Karena tugas yang kita tunda toh akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama itu belum rampung. Jadi gimana stop prokrastinasi? Banyak pilihan. Di antaranya, 1. Cari akar prokrastinasi. Tanya diri, kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Kenapa tugas ini bikin perasaan saya nggak enak? Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya nggak lagi nunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang kita tunda-tunda. Tidak lagi harus mengerjakan, melainkan mau mengerjakan. Perubahan kata ini ngaruh loh ke emosi kita. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perencanaan atau bingung mulai dari mana, gak ada salahnya minta arahan dari seseorang yang ahli. 3. Lupakan kesempurnaan, karena itu gak ada. Yang penting mulai dulu saja, kerjakan. Tulis draft pertama secara cepat, toh masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal, ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik memulai dan menyelesaikan daripada enggak sama sekali. 4. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus, nyalakan Do Not Disturb, hindari medsos untuk sementara waktu. Abraham Lincoln pernah bilang, "When I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad." Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. It's a good feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad kuat hari ini. Kalau saya biasanya hadiahi diri dengan nonton film bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu untuk memilih mau menunda atau maju. Oke, selesai. Nah, dari video ini apa yang kalian dapatkan? Apa? Jangan suka menunda-nunda waktu. Jangan suka menunda-nunda waktu. Prokrastinasi terjadi karena kita terlalu perfeksionis gitu. Kayak takut salah. Jadi bentar lagi aja lah. Oke. Terus apa lagi yang kalian pahami dari video itu? Cara mengatasi itu. Cara mengatasinya. Gimana caranya? Mengubah niatnya. Mengubah niatnya. Jadi kayak mana? Memberikan sudut pandang yang berbeda. Memberikan sudut pandang yang berbeda. Contohnya gimana tuh? Sudut pandang yang berbeda. Terlambat. Bagi kita terlambat tuh biasa aja, tapi kalau bagi guru terlambat itu tidak bagus. Oke, Maka gitu itu ya. karena terbiasa terlambat, jadi kita menunda waktu. Tak apalah terlambat tuh sesekali, tak apalah terlambat sesekali sampai berulang-ulang sampai dipanggil. Sama lah ya jadinya. Masalah itu ya ibu lupa tadi memberikan daftar hadir. Silahkan buat nama kelasnya. Ada bawa pena? Ada. Nah. Oke. Sambil berjalan ya. Nah, jadi kita udah mengidentifikasi nih masalahnya. Masalahnya tadi karena biasa aja nih bagi kita ya enggak? Tapi ya sepele gitu kan, ternyata bagi guru-guru enggak. Nah, itu identifikasi masalah yang pertama. Terus apa lagi? Percobaan perubahan. Percobaan perubahan. Percobaan perubahan seperti apa itu?
bangun cepat, sholat subuh. Oke, apa lagi percobaannya? Menyiapkan apa yang dibutuhkan esok hari daripada malam hari. Oke, kalau dari ini Apa ya Bu? Kayak kami bingung lagi Bu. apa lagi? Ada ndak yang mau mencoba kira-kira apa lagi strateginya? Yang pertama kan kita mengidentifikasi nih permasalahan kita. Yang tadi yang kita anggapnya biasa, yang harusnya gini gitu kan. Ternyata ya kita harus mengubah pandangan itu gitu kan. Terus kita mencoba perubahan pencobaannya kayak misalnya mempersiapkannya lebih dari dini gitu kan, dari malam hari bukan dari pagi hari. Terus apa lagi percobaannya kira-kira yang ingin kalian lakukan untuk mengatasi masalah terlambat? Membuat jadwal baru mungkin. Membuat jadwal baru kayak mana? Misalnya kita biasa mandi jam 6.30, jadi dipercepat jam 6.15 itu udah harus mandi, udah harus siap-siap. Jadi nanti kalau udah selesai siap-siapnya tuh, jadi sebelum jam 7 udah sampai di sekolah. Oke. Berangkat ke sekolah. Oke. Ada lagi idenya untuk mengatasi keterlambatan? Wildan? Apa? Rapli, bisa dibantu? Menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih. Menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih untuk diri sendiri gitu. Nah, kita bisa melakukan yang udah kita rencanakan. Jadi mungkin kita bisa membuat sebuah jadwal. Iya enggak? Ya. Biar kita lebih teratur. Contohnya kayak misalnya taksinya misalnya bangun. Bangun itu jam berapa nih kira-kira gitu. Mungkin bisa ketika kita udah ngelis kan, kita contreng kayak gini, kita mengerjakan PR nih hari ini, misalnya hari Minggu. Kita kerjain PR berarti tinggal kita list, checklist gitu kan. Ini contohnya aja. Terus gitu juga setiap harinya apa kegiatan kita bisa kita list. Nah, biar lebih mudah, di sini Ibu udah buatkan untuk kalian. Sebelumnya boleh ditulis namanya. Oke, jadi di sini boleh nanti kalian buat nama kalian sama kelas. Nah, di sini karena kita tadi pengennya berkomitmen ya Rafli ya untuk diri kita sendiri. Jadi ada baiknya kita untuk berjanji akan diri kita. Ya, kita boleh buka lembar keduanya. Nah, untuk kita sama-sama berkomitmen akan masalah diri kita. Ya kan? Itu kan yang paling penting ya. Ya. Nah, sebelumnya. Jadi boleh kalian buat perjanjian kalian di sini. Nanti di sini kalian buatlah kalimatnya. Hal ini tentu aja tidak diri sendiri ya yang dilakukan. Jadi bisa diketahui sama orang tuanya. Jadi nanti ketika kalian udah buat tulisannya, kalian silahkan minta tanda tangan orang tuanya. Ini perjanjian aku nih gitu kan. Terus boleh nanti minta tanda tangan wali kelas boleh, atau minta tanda tangan ibu gitu. Baru setelah itu yang berjanji kalian sendiri nih yang bertanda tangan di sini gitu. Dan rencana aksinya bisa kita buat dengan kegiatan list to do. Jadi apa hal yang penting bisa kalian buat di sini. Kan nih udah dibuatkan nih Ibu, buatkan selama satu minggu. Ya enggak? Dari Senin hari ini kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Boleh nih nanti kalian buat nih, apa hal yang mau kalian lakukan. Ya enggak? Targetnya apa? Misalnya hari Senin sudah nyiapkan di awal gitu kan, ini boleh kalian listkan. Terus pengingatnya apa, diisi aja sesuai dengan diri kalian. Bisa enggak kira-kira? Nah, jadi minggu depan kita bakal ketemu lagi gitu untuk melihat perkembangan apakah kita mampu untuk melakukan percobaan ini atau tidak gitu, atau kesulitan. Kira-kira kendalanya ada di mana? Gitu. Nah, karena kita sudah melanggar peraturan ya, jadi untuk proses tindak lanjutnya kita tetap bakal ada pemanggilan orang tua karena kita udah melanggar peraturan. Nah, di sini ya Ibu buka datanya aja biar kita sama-sama tahu. Nurul
itu ada 11 kali terlambat. Terus di sini Intan Sulistia 13. Terus Farah sama. Terus Fadil tak sekolah ya? Iya Bu. Nah, Fadil itu ada 16 kali. Terus Raihan. Bukan Raihan. Rafli. Rafli itu ada 15 kali. Tapi Bu, bulan kemarin tidak kena. Apanya? Iya, tahu. Tapi nggak berubah kan? Baru hari ini. Nggak berubah kan? Iya nggak? Nggak berubah kan? Baru hari ini sih Bu. Nah, ini tanggal 3, tanggal 8 kemarin masih terlambat kan? Bulan ini? Iya, 2 kali. Nah, dan tadi pagi? Tadi pagi. Nah, berarti udah 3 kali juga kan? Untuk bulan ini aja? Ya enggak? Oke. Terus Intan 13 kali Intan. Banyak Tan. Terus Rido ada 16. Wildan 11 kali. Oke, karena kita sama-sama, jadi tolong nanti dikasihkan ke orang tuanya ya. Kalian yang melakukan, kalian juga yang bertanggung jawab. Jadi Ibu yakin sama kalian orangnya bertanggung jawab, ya kan? Kalian bisa menyampaikan amanat. Jadi Ibu harap amanat ini sampai juga ke orang tua kalian. Sama seperti tugas kalian 7 hari, karena Ibu percaya, Ibu yakin kalian bisa. Silahkan kasih ke orang tuanya. Nah, itu jadwalnya sudah ada di situ masing-masing orang berbeda-beda jadwalnya. Tidak ada pemanggilannya yang sama untuk proses berjumpa sama orang tuanya gitu. Jadi aman lah kalian. Gitu. Oke. Udah ada penanya? Silahkan kita sama-sama buat perjanjian. Semua kita ketemu lagi nanti minggu depan, ya kan? Nah, sebelum itu Ibu mau minta coba beberapa kesimpulan dari hasil yang kita dapatkan apa? Coba diam aja dari tadi. Ya. Kesimpulannya Itu kesadaran, terutama kesadaran pada diri sendiri ya Bu ya. Walaupun kita udah membuat jadwal kita, kalau tidak ada kesadaran diri itu juga tidak bakalan berhasil. Pertama itu terus membuat jadwal tuh dengan mengatur waktu tuh penting juga Bu. Terus tidak menunda-nunda waktu, langsung bersiap gitu Bu. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada? Sepakat kesimpulannya? Oke. Terus Ibu mau nanya nih, perasaan kalian sebelum kita tutup, Ibu mau nanya satu-satu nih tentang perasaannya, terus kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan ini. Dari Intan lah dulu. Yang pertama kesannya ngalir aja gitu. Ngalir aja, terus Itu aja sih. pesannya? Kesannya mungkin kedepannya bisa jadi lebih disiplin berkat konser ini. Oke. Next, Paras. Kesan dari pertemuan pada siang hari ini kayak untuk membuat diri kita lebih sadar aja aturan sekolah biar lebih jadi orang yang disiplin gitu. Oke. Udah.
kesan saya sama kayak Intan ngalir aja, pesannya jangan terlambat lagi. Jangan terlambat lagi. Oke. Kesan saya sama, mengalir aja. Pesannya untuk kedepannya lebih baik lagi dan menjaga lebih disiplin lagi. Sebelumnya berterima kasih untuk Bu Nila sudah mengumpulkan sini. Telah mengingatkan keterlambatan ini, Bu. Apa ya? Supaya kita bisa merubahnya gitu. Oke. Ada lagi? Nah, itu aja, Bu. Itu aja. Itu aja, Bu. Agar lebih sadar aja gitu. Lebih sadar aja ya. Kesan dan pesan saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu aja, Bu. Sama lah, Bu. Samanya apa tuh? Kesannya ngalir aja, pesannya jangan terlambat lagi. Jangan terlambat lagi. Pertama-tama makasih buat Ibu sudah mengumpulkan kita di sini untuk membahas tentang terlambatnya ini, apa dampak-dampaknya juga, dan kita jadi lebih menghargai waktu dan disiplin akan waktu. Terima kasih. Oke, sama-sama ya untuk kita semua di sini. Ibu juga berterima kasih dan kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama untuk bisa berkomitmen lagi ke depannya agar kita sama-sama tidak terlambat lagi. Kita di sini ramai, kita di sini banyak gitu kan orangnya yang punya permasalahan sama. Semoga permasalahan kita ini cepat selesai. Yang mencoba untuk bisa selesai itu siapa? Diri kita sendiri. Nah, rasa Ibu cukup sampai di sini kegiatan kita karena waktu juga sudah hampir 12.30 ya kan, 12.28. Nah, sekiranya cukup sampai di sini kegiatan kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.